Bapak, Ibu, rekan-rekan muda, adik-adik yang dicintai Tuhan, selamat pagi. Hari ini seperti yang saya sampaikan di muka tadi, di pengantar, adalah peringatan Hari Migran dan Pengungsi Sedunia yang ke-111, 111. Dan Bapak Paus Leo ke-14 memberikan pesan di hari ini. Kami para Romo diminta oleh Kuria Keuskupan, Bapak Uskup dan mereka itulah yang ada di Kuria untuk menyampaikan poin-poin permenungan dari Paus Leo ke-14. Tapi sebelum saya menyampaikan poin-poin permenungan itu, saya mau berbagi kisah sedikit. Semoga membantu. Kamis yang lalu, saya bersama dengan seorang anak muda, kami melakukan demo, aksi begitu ya, di depan Istana Negara. Namanya Kamisan. Mungkin ada yang tahu ya, acara Kamisan. Setiap hari Kamis mereka itu berkumpul demo di depan Istana Negara. Saya ingin merasakan bersama dengan orang-orang yang memperjuangkan keadilan, merasakan bagaimana mereka menaruh kepedulian kepada orang-orang yang secara keadilan mereka tidak mendapatkannya. Bahkan hak asasi mereka seperti dirampas begitu ya oleh aparatur negara. Temanya kemarin itu soal Kanjuruhan. Masih ingat tragedi Kanjuruhan 3 tahun yang lalu? Masih? Halo? Pada ikut berita nggak ini? Tahu tragedi Kanjuruhan ya? Sepak bola itu yang menewaskan 135 karena gas air mata. Bukan soal demonya yang mau saya kisahkan, tetapi soal pribadi teman saya ini, anak muda ini. Dalam perjalanan ke tempat itu, kami ngobrol. Dia seorang cewek Chinese gitu ya. Dan kalau mau dilihat, dia itu nggak akan berkekurangan karena dia berasal dari keluarga yang berada. Nggak akan kekurangan. Yang ada di benak saya, kenapa dia itu sudah mempunyai segalanya itu mau repot-repot untuk ngurusin macam-macam kayak gitu. Maka saya tanya, kenapa sih lo kok kayak gitu? Kok mau-maunya ikut-ikutan seperti ini? Jawabannya apa? Karena banyak orang belum nyaman, Romo. Menggedur hati saya ya. Banyak orang belum nyaman. Dan saya berpikir, iya ya. Jangankan nyaman, aman saja tidak. Dan mereka bersama dengan komunitas itu mereka memperjuangkan kenyamanan saudaranya. Lalu apa kaitannya dengan pesan hari ini? Hari Migran dan Pengungsi Sedunia. Ada 3 poin permenungan yang saya tangkap dari Paus Leo ke-14. Yang pertama, bahwa para migran dan pengungsi itu adalah saksi harapan yang hidup. Di sini kita bisa bertanya, kenapa? Mereka banyak kehilangan, rumah mereka dirampas, mereka dipisahkan, diceraikan dari keluarganya. Kenapa kok menjadi simbol dari harapan yang hidup? Di tengah apa? Kesulitan yang mereka alami, Paus Leo ke-14 kembali merujuk pada pengalaman bangsa Israel di padang gurun, di mana mereka juga bergulat dengan hidup mereka, bergulat dengan kenyamanan, dengan bahaya-bahaya yang mengancam. Dan di tengah bahaya yang mengancam itu, mereka masih mau menyatukan hati, mempercayakan diri seutuhnya kepada Tuhan. Disinilah letak harapannya. Masalah sebesar apapun, ketika kita menyerahkan harapan itu kepada Tuhan, harapan itu tidak akan mengecewakan, kata satu Paulus. Dan para pengungsi dan migran menjadi simbol dari mereka yang hidup dengan harapan itu.
sambil berjuang terus-menerus, mereka memasrahkan hidupnya kepada Tuhan yang memelihara. Itu poin pertama. Poin kedua, Paus Leo ke-14 mau menyadarkan kita bahwa kita juga adalah peziarah. Gereja adalah peziarah dan peran para migran. Kita adalah semua dalam arti tertentu adalah para peziarah yang berjalan di dunia ini untuk sampai ke tanah air surgawi, surga. Para migran itu juga menyimbolkan dari gereja yang berziarah ini. Hari ini ada banyak hal yang bisa membuat kita nyaman, membuat kita aman. Dan keberadaan para migran dan pengungsi seperti mendobrak gereja untuk keluar dari kenyamanan, untuk keluar dari keamanan yang dibangun oleh gereja itu sendiri. Maka peran para migran di sini menjadi pengingat bahwa kita harus terlibat dalam mengusahakan kenyamanan, keamanan bagi orang-orang yang tidak aman, tidak nyaman. Seperti teman saya yang saya ceritakan di depan tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentang misi kita. Paus Leo ke-14 mengatakan bahwa misi kita adalah menjadi komunitas harapan. Kalau para migran dan pengungsi itu juga menjadi saksi hidup harapan, kita juga menjadi saksi hidup harapan. Dan ini tidak hanya sekedar kita memberi bantuan, kita memberi pertumpangan bagi mereka yang tunawisma, yang menjadi migran dan pengungsi, tidak hanya sebatas itu. Tetapi lebih dalam dari itu, Paus Leo ke-14 mengatakan bahwa harapan itu bisa menjadi nyata kalau kita berani mengakui martabat mereka sebagai manusia. Dan di sini ada yang diperlukan adalah perjumpaan iman. Kita mengakui mereka sebagai saudara kita. Kita mengakui mereka sebagai keluarga kita, sebagai bagian yang integral dalam hidup kita. Ketika ini ada dalam pikiran dan hati kita, bahwa mereka adalah saudaraku, di situ harapan menjadi nyata, kata Paus Leo. Beberapa waktu lalu saya juga didatangi oleh migran di tempat ini. Minta duit, karena dia kesusahan. Saya kira hanya saya saja yang dimintai bantuan. Ternyata bergilir itu. Saya sudah ngomong, kami hanya bisa bantu ini. Ya, saya tidak akan datang lagi ke tempat ini. Oke. Lalu ternyata dia masih bergiliran itu. Seorang yang sama. Habis kelas saya ke Romo Keli, ke Romo Yosef, ke Romo Dodot waktu itu. Ya, mereka susah memang saudara-saudariku. Dan kadang kita menutup diri dengan dia seperti itu, pengen enaknya saja, pengen nyamannya saja, begitu ya. Kadang kita ada dalam pikiran kita, dan itu juga ada di pikiran saya, maka jangan datang lagi ya. Tapi mari kita buka hati kita untuk mereka. Dan itu bukan hanya sekedar kita memberi bantuan. Itu soal bagaimana kita memiliki hati, ruangan di hati kita untuk menerima dia sebagai keluarga, sebagai saudara kita. Semoga kita diteguhkan dalam jalan panggilan kita akan iman kita, dan juga semoga iman yang kita hayati itu membuat kita makin bersaudara. Juga dengan mereka, para migran dan pengungsi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.